Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jakwir pemilih semuanya. Selamat bertemu kembali dengan kami di podcast KPU Kabupaten Tegal. Alhamdulillah ini di depan kami ada tamu yang hadir di kantor KPU Kabupaten Tegal. Untuk nanti lebih lanjutnya akan kita coba untuk menanyai beliau-beliau yang hadir ini ya, untuk memperkenalkan diri, nama dan kemudian dari mana dan organisasi, mewakili organisasi apa. Baik, selamat sore Mbak. Selamat sore. Oke, terima kasih sudah hadir di kantor kami KPU Kabupaten Tegal. Nah, biasa kalau tamu-tamu yang hadiri kami ajak untuk podcast, setidaknya nanti untuk kenal dengan Jakwir pemilih kami di Kabupaten Tegal ya Mbak. Baik, kami belum mengenal ya, sehingga saya mohon untuk Mbak memperkenalkan diri dan juga Masnya nanti ya. Silahkan Mbak. Oke, perkenalkan saya Ikmilana Dina. Saya perwakilan dari RPA Rumah Perempuan dan Anak Kabupaten Tegal. Kantornya sendiri ada di Slawewetan. Tepatnya itu di seberang pos Tawi Pos. Oh, berarti timurnya ini ya. Bank BRI. Bank BRI ya, atau Tugu Tahu ya, Aceh betul, ya. Ya. Jadi cukup dekat, nggak jauh dengan KPU ya. 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 Kemudian ini ada satu lagi yang hadir, ini Mas, monggo diperkenalkan dulu nama dan kemudian mewakili dari organisasi apa. Matur suwun Bapak Komisioner KPU Mas Sihid. Terima kasih. Ta'aruf nih, nama saya Eko Wahyudi. Ya. Kebetulan saya dari lembaga Takwil Wan Nasr PCNU Kabupaten Tegal. Ya. Lembaga Publikasi dan Informasi. Oh, baik. Alamatnya di PCNU itu. Oh ya, di Ketua PCNU ya Mas, ya di Procot itu. Procot ya. Oke, terima kasih dan selamat datang ya Mas. Ini cukup pas juga hadir karena ini kebetulan LTN ya, Lembaga Tanwir Wan Nasr ini hubungannya dengan publikasi. Ya. Nah, ini KPU nanti ke depan perlu untuk publikasi-publikasi yang akan dibantu oleh masyarakat dan ataupun ormas ataupun OKP, organisasi kepemudaan, sehingga ya setidaknya masyarakat terbantu untuk pendidikan politiknya. Baik, akan kami kembali ke Mbak Ikmil ya. Oke. Nah, ini Mbak Ikmil, RPA Rumah Perempuan dan Anak. Nah, ini kegiatannya apa saja di sana? Kalau Rumah Perempuan dan Anak ini adalah sebuah komunitas yang ramah bagi perempuan dan anak. Betul. Dan tentunya kami dari RPA juga sudah melakukan berbagai kegiatan. Yang pertama ada pendidikan kekerasan seksual sejak dini. Yeah. Itu kita ngisi di berbagai TK, kemudian SMP sampai SMA. Nah, tujuannya adalah para generasi milenial itu tahu mengenai tentang kekerasan seksual gitu, dan berbagai macam-macamnya seperti itu. Bukan hanya pendidikan kekerasan seksual, tapi juga ada pemberdayaan perempuan khususnya di ekonomi seperti itu. Dan kita juga rencananya akan mensosialisasikan atau mengkampanyekan mengenai politik perempuan. Wah, luar biasa sekali. Mantap. Dan ini RPA hari ini terkait dengan perempuan ini lagi marak-maraknya ya. Iya. Terkait dengan masalah pelecehan seksual kepada perempuan dan khususnya hari ini anak ini yang Iya. lagi rame. Betul. Ini banyak predator ini. Oke. Nah, ini dari LTN sendiri kegiatannya apa ini di LTN ini? Terima kasih. Jadi LTN itu di bawah lembaga PCNU. Kemudian punya program untuk media publikasi kegiatan-kegiatan lembaga Banom PCNU, dan di tingkatan kecamatan juga ya, atau istilah kita ini MBCNU. Ya. Kemudian juga di ranting-ranting. Itu secara strukturnya. Kemudian juga kegiatan di luar struktur, misalkan ada perpesantren, ada komunitas umum misalkan, bukan hanya di luar NU saja, atau pengajian di luar kegiatan struktur, cuma ya kita masih tetap menampilkan itu. Baik, jadi karena hubungannya dengan Inhumas ya, hubungan masyarakat dan juga
penyaluran informasi kepada anggota jamiah ya, berarti. Nah, ini setidaknya ke depan bisa ya untuk membantu program-program maupun tahapan-tahapan di Komisi Pemilihan Umum, karena ini sudah memasuki tahapan pemilu, sehingga setidaknya masyarakat semakin tahu tahapan-tahapan pemilu dan peduli bahwa pemilu itu penting. Ini bisa ya untuk untuk membantu seperti itu. Baik. Nah, ini pertanyaan lanjutannya ini untuk Mbak Ikmil, ada nggak pendidikan politik untuk perempuan di dalam? Tadi sekilas sih saya dengar kayaknya ada. Ini coba bisa diterangkan, ada nggak pendidikan politik di organisasi RPA ini? Kalau untuk sekarang masih jalannya masih di satu desa, yaitu di Jatinegara. Tapi kedepannya juga kita bakal mengadakan pendidikan politik khusus perempuan di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Tegal kayak gitu. Apalagi kan kalau di desa-desa masih awam mengenai politik, apalagi bagi perempuan, karena memang perempuan itu ya notabene itu rata-rata manut sama laki-laki kayak gitu. Apalagi kita juga harapannya perempuan itu bisa bebas mengenai hak pilih dan juga hak suaranya tanpa ada paksaan dari keluarga maupun masyarakat seperti itu. Ya, saya berharap nanti RPA ini bisa banyak kiprahnya ya untuk pendidikan politik khususnya perempuan. Padahal dalam undang-undang pemilu ini yang biasa kami bergelut dengan undang-undang ini, bahwa perempuan ini kan punya punya perhatian yang luar biasa dari undang-undang. Ya, bahwa keterwakilan perempuan di struktur partai politik ini diwajibkan minimal 30%. Ya. Pencalonan legislatif harus perempuan 30%. Nah, ini yang paling luar biasa. Andaikan ada satu dapil, kalau lebih dari satu bisa laki-laki perempuan, tapi tidak boleh laki-laki semua. Jadi luar biasa untuk kemudian. Nah, nanti ke depan juga kami berharap nanti banyak perempuan yang mengisi terkait ini penyelenggara pemilu. Jadi memang dominasinya banyak laki-laki. Saya berharap nanti ke depan banyak perempuan dengan adanya pendidikan-pendidikan politik yang dilakukan oleh RPA. Ya, semoga saja seperti itu. Nah, ini kira-kira program apa ini untuk lanjutannya ke Mas Eko ini di LTN ya, bahwa ada nggak untuk kemudian program pendidikan politik dengan LTN-nya? Untuk pemilu 2024 ini ya, ini tadi Mas ingin menyampaikan ini sudah masuk tahapan. Di informasi publik ya, kita belajar 2019 memang banyak isu-isu hoak itu. Ini yang memecah belah persatuan bangsa. Nah, kemudian LTN itu sama, kita menurunkan pemikiran para ulama NU dalam ini politik kebangsaan yang bagaimana merawat NKRI, kemudian persatuan, kesatuan. Banyak pemilih yang beda pandangan, beda background, beda ideologi, pokoknya banyak beda-beda ini yang plural itu, bahasa, suku dan sebagainya. Di Tegal ini saya KPU ini saya jalan-jalan ini cari informasi sebenarnya. Ternyata tadi di papan KPU itu ada tertera data ini. Tadi data terkait partisipatif pemilu 74% ini. Menurut saya ini informasi yang sangat penting. 74% karena berarti stakeholder KPU, kemudian masyarakat, partai, dan pemilih itu konstituen ya. Itu ternyata tadi ya, sektor perempuan itu termasuk dan sektor lainnya itu mendukung penuh ini suksesnya pemilu 2019. Yang kemarin itu kayaknya di media itu perang media sekali itu. Nah, harapannya LTN ini pengen di Tegal ini ya, di Tegal yang Kabupaten Tegal ini yang tercinta kita ini sebagai warga Tegal, kondusif sekali, harus sesuai dengan apa yang menjadi tadi ya tujuan di Undang-Undang Pemilu 17, kemudian penyelenggaraan pemilu yang betul-betul bersih, jujur, adil dan sebagainya. Harapannya kalau bisa dengan informasi yang sekecil apapun, KPU Tegal nanti bisa meningkatkan
tingkat partisipatif gitu. Ya, Mudah-mudahan baik. bisa 90%. Baik, terima kasih. Tanpa ini luar wakil biasa ya, Jaklir pemilih semuanya. Jadi ini salah satu organisasi maupun lembaga yang ada di wilayah Kabupaten Tegal ini ternyata punya harapan besar bahwa KPU ini bisa bekerja optimal untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan juga meningkatkan partisipasi pemilih ya. Partisipatif. Nah, tentunya ini juga perlu kami sampaikan bahwa pendidikan politik ini tidak melulu kemudian KPU Kabupaten Tegal sebagai penanggung jawab utama ya, karena KPU kebetulan adalah penyelenggara teknis ya. Tapi kami mengajak seluruh stakeholder elemen masyarakat, apakah itu organisasi perempuan, organisasi kepemudaan, organisasi agama, organisasi lainnya lah. Ini untuk bisa bareng-bareng untuk mendidik masyarakat, khususnya masyarakat Tegal. Nah, terkait dengan konten, materi, nah ini yang harus menjadi rujukan dari seluruh organisasi, teman-teman semuanya mestinya adalah KPU sebagai sumber ya. Nah, karena kalau ya di luar KPU ini dalam tanda kutip bisa mungkin hoax ya. Nah, ini jadi kami mengajak, nanti saya minta dibantu ya dari LTN untuk bisa menyampaikan ya informasi-informasi terkait dengan mungkin tahapan, mungkin informasi masalah pemilu di 2024 maupun untuk pemilihan 2024 atau pilkada 2024, karena memang 2024 kita akan menghadapi ya boleh dikatakan tahun pemilu atau tahun politik ya. Ada pemilu ya, baik presiden maupun wakil presiden, kemudian DPD, kemudian legislatif DPR RI, DPRD provinsi, DPR kabupaten kota. Ini nanti tanggal 14 Februari 2024. Nah, untuk pilkada atau ya kita mengenalnya pilkada ya. Tapi kalau di KPU ini lebih pasnya karena di undang-undang adalah pemilihan. Ya, pemilihan orang mengenalnya pilkada ini akan dilaksanakan tanggal 27 November tahun 2024. Jadi memang jedanya agak panjang, tapi ini masih dalam 1 tahun. Dan ini saya rasa dukungan dari teman-teman RPA, ya organisasi RPA maupun LTNNU salah satunya. Nah, dan juga nanti untuk organisasi-organisasi yang lain kami tunggu ya untuk bisa bareng-bareng ya pendidikan politik. Nah, ini untuk yang terakhir ini, RPA harapannya apa terkait dengan hadir di sini terhadap KPU khususnya? Oke, harapannya adalah bagaimana RPA bisa bekerjasama dengan KPU mengkampanyekan politik yang ramah bagi perempuan seperti apa. Kemudian juga meningkatkan kualitas SDM bagi perempuan seperti itu. Baik. Dan dari LTNNU sendiri? Dari LTNU harapannya penyelenggaraan pemilihan baik pilkada, pilgub, legislatif, presiden atau tahapan pemilu dan sebagainya oleh KPU sebagai jargon nanti demokrasi Indonesia ini, demokrasi yang sejati. Bagaimana tahapannya atau caranya atau materi-materi yang disampaikan KPU baik undang-undang atau apapun tata cara dan sebagainya. Pemilih itu tahu dari pucuk gunung sana ya, kemudian sampai pinggir laut ya. Atau di pelosok kota itu ya. Tapi tengah-tengah semuanya bagaimana merata ini. Dan saya siap nanti mewakili LTN teman-teman untuk siap membantu informasi itu, publikasi kepada masyarakat luas. Demikian, mudah-mudahan visi misi dari Kabupaten Tegal juga tercapai, mudah-mudahan juga lancar nanti pilkadanya. Baik, terima kasih atas seluruh bahasanya doa restu dari teman-teman RPA maupun dari LTNU bahwa kepercayaan ini adalah sebuah semangat untuk kita ya, pemantik semangat ya. Pada dasarnya KPU akan selalu berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan sebuah demokrasi yang baik di Kabupaten Tegal khususnya dan melaksanakan
tahapan-tahapan pemilu maupun pemilihan dengan baik. Dan tentu saja ini harus didukung oleh semua pihak, semua elemen. Dan kami berharap dari RPA, organisasi RPA maupun LTNU bisa membantu. Dan kami juga menunggu ya, ini untuk Jakwir semuanya, organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Tegal untuk bisa bergabung bersama KPU untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 dan juga pemilihan tahun 2024. Terima kasih kepada Mbak Ikmil, Mas Eko dari LTNU dan dari RPA. Ya. Kami atas nama KPU mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadirannya. Ya. Baik, kita sapa teman Jakwir pemilih. Demikian, ya, salam sehat semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.